Hai guys, welcome back to my channel. Seperti judul yang kalian baca di bawah, kita hari ini bakal review iPhone 14 dan pastinya comparison dengan iPhone 13 Pro Max ya. Jadi ini tanpa basa-basi lagi langsung kita buka, oke? Tada! Seperti biasa aja sih sebenarnya. Kalau yang ini, oh ini di sini iPhone 13-nya. Ini sorry yang masih pakai casing. Suaraku agak serak ya guys, jadi mohon maklumin. Oke, jadi kita bakal comparison iPhone 14 dan iPhone 13 Pro Max. iPhone 14 Pro Max dan iPhone 13 Pro Max. Dan oke, ini aku udah buka sih sebenarnya, tapi karena untuk kita satisfying bersama-sama, kayak ginilah. Ya, kita buka. Dan seperti biasa kalau kita lihat ya, ini itu sama, bentukannya tuh sama ya kan. Dan kalau boxnya itu sama juga. Kalau nggak salah sih, kalau nggak salah sih iPhone 13 kotaknya hitam, iPhone 14 kotaknya putih. Kenapa? Kalau nggak salah iPhone 12 kotaknya warna putih, iPhone 11 aku ada warnanya hitam. Terus iPhone 10 XS Max ya, kotaknya warna putih. Jadi kayak iPhone tuh tiap tahun itu kayak putih hitam gitu. Aku juga nggak tahu kenapa begitu. Dan ya, kalau boxnya kita liatin sama-sama, ya boxnya itu sama, besarnya sama, tingginya sama, semuanya sama. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke iPhone-nya. Apakah sama? Aku awalnya kira sama, tapi ternyata beda. Pas aku pakai casing iPhone 13 Pro Max ke 14 Pro Max, ternyata nggak bisa guys. Ini dia nggak bisa, kamera kekecilan. Ternyata kamera 14 Pro Max itu lebih besar sedikit, lebih besar sedikit lagi. Jadi kayak nanti 15 mungkin makin besar. Astagfirullah. Kita bisa lihat ya, 13 itu matinya begini, dan yang 14 tuh dia udah mati nih. Kalau bukanya dia kayak gini, tapi dia kayak kita masih bisa lihat tanggal sama jamnya gitu. Jadi pas kalian buka tuh dia kayak gini. Dan yap, aku langsung Face ID pastinya. Oh sorry, baru buka. Nah, ya begini deh. Dan 13 tuh begini. Dan notch-nya itu berbeda. Notch ininya sama notch ininya itu beda banget sih, beneran itu huge difference. Dan yap, sebenarnya dia sama aja. Cuman aku tadi ada coba, aku bawa dogiku jalan-jalan. Biasa dia suka lari. Jadi dia pas dia lari itu kayak aku ikutin lari. Tiap kali aku rekam pakai iPhone 13 Pro Max, dia selalu goyang banget, sangat goyang. Tapi kalau aku pakai 14 Pro Max itu gak goyang sama sekali. Dia ada namanya fitur action. Kalian jangan terkejut ya kenapa ada signal. Aku masih pakai kartu Singapura di sini. Nah, dia di videonya di sini. Kalian pergi Action Pro, kalian select ke atas, ada gambar orang lari gitu. Action, oh bukan Action Pro, sorry, Action aja. Actionnya off, kalian on kan aja. Jadi aku bakal putar video yang ini sama yang ini. Yang ini 13 Pro Max, yang ini itu 14 Pro Max. Kalian lihat comparisonnya beda banget. Jauh beda banget, shaky-shaky-nya itu. Keren banget. Terus ada yang aku suka itu orang bilang ini Apollo. Jadi kayak kalian bisa lihat di notch kalian itu ada kayak gambar kucing atau anjing di situ. Kalian bisa kayak lihat dong sih, kayak keren aja gitu. Pixel art ya kalau nggak salah namanya. Pixel apps, nggak tahu deh. Cuman kayak gitu aja sih kelebihannya mungkin. Terus pas kalian hilangin keluar, dia ya udah nggak ada notch-nya lagi. Kalau mau dibilang fitur-fitur lainnya itu mungkin kameranya bagus. Aku bukan expert untuk review HP, cuman menurutku ini kalau yang baru, kalau yang ganti dari 13 Pro Max ke 14 Pro Max aku nggak rekomen. Karena perbedaannya itu gak gitu banyak, gak signifikan banget. Cuman notch-nya saja. Tapi kalau kalian lihat, kalau kalian memang suka iPhone 14, kalian boleh ganti. Cuman kalau yang temen-temen dari Samsung, dari Huawei, dari mana-mana, kalau kalian mau ganti ke iPhone 14 Pro Max itu recommended banget. Karena
gimana pun kalian bukan dari 13 Pro Max atau dari 12 Pro Max. Nah, jadi kayak dari 12 ke 13 itu udah gak make sense sama sekali. Makanya aku gak ganti 12 Pro Max kemarin. Aku langsung dari 11 Pro Max aku ganti ke 13 Pro Max. Terus sekarang 13 Pro Max karena aku voting kemarin di story, semua suruh aku ganti. Ya udah aku ganti karena vote kalian ya. Sebenarnya aku gak mau ganti loh guys. Cuma aku ganti karena vote-nya semua yes. Aku kira bakal semua no gitu, tapi semua vote yes. Dia mau gak mau aku ganti deh. Kalau menurut aku sih dari 13 Pro Max atau yang pakai 12 Pro Max sekarang untuk ganti ke 14 Pro Max tuh nggak worth it, banget sebenarnya. Aku pecinta Apple, barang-barangku Apple semua, iPad, aku belum ada MacBook sih, tapi OTW ya. Cuma aku nggak tahu mau kalau beli MacBook atau iMac itu mau diapain, karena aku jarang kayak ngetik-ngetik, aku semua kalau edit itu di iPad. Nah gitu. Jadi kalau untuk pakai gitu aku jarang sih, masih belum. Sekarang orang kayak video pun orang cuman pakai ngevlog gitu, orang juga pakai iPhone. Aku aja pakai iPhone, vlogku beberapa ini ya kayak travel gitu semua pakai iPhone, nggak pakai kamera sama sekali. Kalau foto aku baru pakai kamera. Terus kalau kalian bilang signifikannya berbeda banget sih, nggak gitu. Cuman ada yang fitur-fitur terbarunya pastinya dong, karena ini HP baru kan. Cuman menurut aku sih kenapa Apple apakah kita ya, aku dulu pakai Apple itu dari iPhone 3, iPhone 3, iPhone 4, 5, 6, 5 aku skip ke iPhone 6 Plus, terus iPhone 7, iPhone 8 aku skip, iPhone 9 kan nggak ada, itu dia langsung Future X ya, iPhone X. Terus tahun depannya lagi dia bikinnya XM Max gitu, yang besar lah pokoknya. Terus iPhone 11 Pro Max, 12 aku skip, 13 dan sekarang 14. Dan kalau aku lihat sih beneran nggak worth it untuk kalian ganti ke 14 Pro Max. Soalnya kenapa? Karena 14 Pro Max itu kayak desainnya semua sama, 12, 13, 14 tuh sama semua. Kecuali 11 karena dia 11 itu dia sininya melengkung. Dan ya gitu deh, menurut aku nggak worth it aja. Kalau fitur-fitur lainnya itu bagusnya itu di 14 Pro Max mungkin kameranya ya 48 megapiksel kalau nggak salah. Dia warna ungu, padahal aku nggak gitu pecinta ungu. Tapi ungunya itu kalau dari jauh kalian mirror selfie atau apa-apa, sebenarnya nggak nampak ungu-ungu banget. Aku nggak tahu kalian sekarang liatnya ungu atau enggak. Tapi ungunya itu kayak, dia bilang deep purple ya, sebenarnya kayak metallic purple gitu deh. Tapi nggak tahu lah, midnight purple maybe. Nah, tapi kan midnight green mereka udah pernah pakai. Cuman ya gitu deh, semua keluaran terbaru mereka kayak yang paling tinggi aku pasti beli. Dan warnanya walaupun aku nggak gitu suka, aku pasti beli. Kayak 11 Pro Max warna green kan aku beli, 13 Sierra Blue, 14 Deep Purple sekarang. Nanti 15 kita lihat. Kalau 15 masih sama, mungkinan aku nggak beli sih. Paling aku kayak temen kalau ada yang tukar aku pinjam untuk review untuk kalian. Dan yap gitu doang. Kalau aku bilang sih semuanya sama, tidak worth it untuk yang pakai 12-13. Dan kalau yang dari HP lain kalian mau tukar ke sini boleh, karena kalian pasti excited dong pertama kali mungkin pakai iPhone atau gimana. Kayak yang pakai iPhone 10 ya lah ya, misalnya iPhone 10 atau iPhone 11 kalian mau ganti ke 14 itu baru recommend. Tapi kalau enggak sih aku nggak recommend banget sih, soalnya tidak beneran signifikan perubahannya. Dan aku gak tentu pakai semua fitur-fitur keren ini, dan yang aku pakai cuman ya untuk chatting, untuk main sosial media, cuman gitu aja sih. Jarang aku pakai fitur-fitur yang keren. Cuman sekarang kan dia bisa ganti wallpaper kayak keren gitu, kayak kalian tinggal tahan, langsung udah bisa ganti wallpaper gitu, kayak customize wallpaper kalian. Kayak itu udah iOS 16 sih, jadi kayak yang iPhone 10 aja bisa ganti, bisa upgrade ke iOS 16, jadi masih oke lah. Padahal udah 4 tahun. Dan yap, untuk kalian mau ganti sih menurut aku worth it aja, tapi nggak worth it gimana tuh, nggak ngerti lah. Pokoknya yang mau ganti harus mikir ya, apalagi yang dari 12-13 itu harus mikir. Dan kalau yang dari 11 baru aku rekomend. Fitur-fitur di dalam kalau kalian tanya aku, mungkin menurut aku gak ada yang spesial. Soalnya dari 12-13 Apple tuh aku nggak ngerti kenapa dia kayak notch-nya itu, kan ini notch-nya kan kalau yang dari 13 Pro Max notch-nya masih di atas, ini dikebawahin
Terus kayak ya bisa nanti kalian buka musik semua, bisa aja kayak bisa keren-keren gitu deh pokoknya. Cuman kenapa dari awal kamu nggak mau bikin kayak gitu di 13 atau di 12 Pro Max? Tunggu banyak yang ngomong kayak Samsung kan udah duluan, kenapa Apple baru sekarang, bla bla bla. Banyak politik tentang HP ternyata, cuman aku baru tahu. Dan kalau menurut aku sih, kalian lihat gimana, kalian lihat sendiri gimana, menurut kalian gimana, kalian pengen atau enggak. Tapi kalau dari saran aku sih enggak, untuk ganti ke 14 Pro Max itu enggak ada yang spesial. Aku kira setidaknya dia punya kamera tuh ada 4. Nah itu baru excited, baru kayak wow, kayak orang-orang suka edit kan kameranya makin besar gitu-gitu. Tapi dia sekarang kameranya tetap 3. Dan ya nggak worth it sih. Jadi kalau menurut aku sih, dia pakai apa, A16 Bionic chip atau gimana, dan 13 Pro Max itu pakai A15 gini-gini. Jadi kayak memang makin keren. Cuman kalau menurut aku banget pribadi, harusnya ini bisa diimplementasikan di 12 Pro Max sih. Tapi mereka kayak undur dan alhasil makin biasa doang. Mungkin mereka sekarang udah siapin iPhone 15, nanti ditambahin ininya sedikit, itunya sedikit. Padahal mereka bisa di 14 atau di 13, tapi mereka nggak pernah takut untuk lose customers, karena mereka tahu pencinta Apple itu setia. Mau mereka keluarin produk sejelek apapun, pasti pencinta Apple itu suka. Nah gitu loh. Cuman kalau menurut aku sih, aku lumayan kecewa dengan 13 dan 14 sebenarnya. Tapi kayak ya aku tetap beli. Jadi mereka nggak takut sama sekali gitu. Pencinta Apple tuh tetap pasti beli. Bahkan orang kayak ngerasa pakai Apple tuh wow keren, kamu kaya, bla bla bla. Menurut aku sih enggak ya, itu mindset orang sendiri, tergantung gitu loh. Jadi kalau aku pakai Samsung, emang aku miskin? Enggak. Aku pakai Huawei, aku miskin? Enggak. Jadi kayak tergantung aja sih. Memang Apple marketnya besar, banyak yang pakai gitu-gitu kan. Cuman kalau tergantung kalian sendiri. Kalau kalian memang suka Apple, ya udah pakai, jangan karena gengsi ya. Kalau menurut aku sih, aku dari dulu pakai Apple, aku suka Apple gitu aja. Kayak temen-temenku yang pakai Samsung, aku juga kayak nggak suruh-suruh mereka banget, tapi kayak mereka lihat aku pakai Apple. Dan mungkin karena semua gimana ya, Gen Z ya, nggak tau deh, kayak sekitaran tuh orang pakai Apple, jadi kayak oke, udahlah kita ganti Apple gitu. Teman-temanku rata-rata ada beberapa temen kuliah yang kayak dari Samsung mereka jadi Apple gitu, karena kayak memang kualitas Apple tuh kameranya lebih bagus dari Samsung. Mereka kayak tahu sendiri lah gitu. Kalau memang Apple bagus, ya udah pakai Apple, jangan pakai karena gengsi. Pakai sebutunya aja, ya gitu ya. Jadi kayak kalau kalian dari HP yang udah lama banget, kayak bertahun-tahun nggak ganti, kalian mau ganti ke sini, aku rekomend banget 100%. Karena kayak kalian udah lama nggak ganti HP dan sekarang kalian ganti HP tuh, itu benar-benar worth it banget. Dan yep, aku cuman kasih review kayak gitu aja sih. Kalian mau tanya apa di bawah, mungkin aku bisa jawab. Dan yep, aku mungkin besok nggak tahu ya. Kalau untuk aktivasi email, kayaknya aku harus keluar kota dulu. Jadi ini kan temanku yang bawa masuk, dan aku harus keluar kota. Aku balik ke Singapura lagi. Terus pas aku balik ke Batam lagi, jadi aku bisa langsung bayar di counter customnya mungkin, karena dia ada kayak poster kayak gini. Kayak kemarin aku udah lihat, aku udah foto sih dulu. Jadi kayak mungkin aku bisa login dan aku daftar semua terus bayar. Kalau nggak salah, bayar pajaknya itu 31%. Dia terbagi 3 pajak, 11%, 10%, 10% lagi. Jadi kayak 3 itu semua, dan kalian bakal dikurangi 500 USD. Nah semua itu kayak total kemungkinan lah ya, untuk 14 Pro Max mungkin 3 jutaan atau 4 jutaan. Aku juga nggak ngerti. Ya udah, sampai di sini aja. Kalian mau tanya apa boleh komen, atau kalian mau lihat banyak ya sih yang review di TikTok semuanya ya. Mereka review semua itu udah jelas banget. Semua orang kayak short video itu semua kayak review di TikTok itu bentar doang. Dan kalian lihat ya, kalau banyak yang review di Instagram, Reel semuanya, mereka tuh kayak yang kulihat ya, mereka cuman kayak lihat notch-nya, dan kayak nggak ada yang kayak dispesialin kayak dulu-dulu gitu. Kayak kalau dulu-dulu kan video durasi orang tuh panjang untuk nge-review. Tapi kalau untuk sekarang, makin lama makin sedikit. Kayak aku lihat aja mereka review iPhone 14 tuh kayak cuma di video depan gitu-gitu, kayak bentaran doang, terus udah gitu, dikasih lihat doang. Karena kita tahu mungkin sendiri ya, karena dia punya spek itu di dalam itu udah kayak 13 sama
12 sama, 11 pun sama gitu loh. Speknya tuh rata-rata sama dan gak bener-bener ganti banget gitu loh. Jadi kayak lumayan kecewa sih sebenarnya, aku liatnya kan kayak aduh mau ganti enggak gitu. Terus ditambah masalah email. Dan dulu kan kalau beli HP dari Singapura kayak yo yes udah dapat gitu kan. Tapi sekarang kayak bawa ke sini nggak ada signal gitu. Jadi aku masih pakai kartu Singapura di dalam dan pakai wifi. Aku sebenarnya di Batam tuh kayak di rumah aja sih, nggak keluar juga. Jadi kayak jarang kepake lah gitu. Cuman ya udah gitu deh. Aduh aku tadi mau ngomong apa tapi lupa. Cuman ya udahlah ya, kayaknya segitu saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Share kalau kamu mau share ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Mungkin I see you in next video. Bye bye guys. Guys, aku lupa, aku beli ini itu $1969. Jadi kalian kalikan aja, kayaknya itu kurang lebih 20 jutaan deh. Jadi sama sih sebenarnya. Aku kira lebih murah loh. Aku kira lebih murah daripada 13 Pro Max karena pas itu ada yang bilang start from $1.800 Singapura. Jadi kayak cuman 18-19 jutaan gitu. Ternyata aku lupa karena dia ada GB gitu kan. Dan aku beli ini 256 GB. Aku selalu beli yang 256 GB. Sebenarnya nggak kepake sama sekali. HP ku semua tuh 256 dan diturunkan tata semua. Jadi kasih mamaku, kasih kokoku, kasih adikku gitu. Dan kalau kalian tanya bea cukai gitu, harus di custom sih. Semuanya aku belum coba itu ya. Cuman aku bakal coba dan bakal update kalian di story aku. Jadi tetap follow Instagram aku, Freddy. Oke? See you guys on the next video. Bye bye.